Hari ini bisa kalian saksikan sendiri perjuangan saya untuk membela anak saya, Laura. Tapi satu yang saya beritahu Fadel, kalau keterangan besok berbeda dari Loli, itu akan sangat berbahaya buat kamu. Saya sudah capek lelah selama 7 bulan ini. Terima kasih. Dengan ancaman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Nikita Mirzani tak kuasa menahan tangis usai seterunya Fadel Bajideh secara resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak asusila yang dilaporkannya di Polres Metro Jakarta Selatan. Selain ditetapkan sebagai tersangka, Fadel juga dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ditetapkannya Fadel menjadi tersangka sebenarnya tidak lepas dari keterangan Loli yang memberikan BAP baru. Menanggapi sikap Loli yang berubah, Nikita mengaku senang. Perjuangan selama 7 bulan membela putri kandungnya atas dugaan kejahatan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Fadel terbayar sudah dengan ditetapkannya Fadel sebagai tersangka. Lantas, seperti apa reaksi Fadel usai resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan? Siap. Tolong MA Fadel hari ini. Sama hari ini kan ada BAP tambahan karena kemarin kan udah terlalu malam ya, Bang. Penetapan saksi ke tersangka ya pada malam hari ini tadi setelah gelar perkara sudah ditetapkan menjadi tersangka karena memang kita mempunyai alat bukti ya dari keterangan saksi lanjut dari keterangan ahli tentunya yaitu visum. Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76D Junto Pasal 81 Ayat 1 dengan ancaman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Doa gue yang dikabulin Tuhan. Terima kasih buat Polres Jakarta Selatan. Terima kasih buat Ibu Kanit PPA. Terima kasih untuk para penyidik. Bapak Kasat yang sudah 7 bulan menangani kasus ini akhirnya selesai malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bude dan Pade yang sudah membuat anak saya Laura bisa kembali lagi sama saya, bisa memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Terima kasih Bang Fahmi yang udah Niki anggap juga sebagai ayah angkat Niki. Saya yatim piatu, saya udah nggak punya siapa-siapa. Jadi Bang Mami, Bude, Pade adalah orang-orang yang selalu saya repotkan belakangan ini. Hari ini bisa kalian saksikan sendiri perjuangan saya untuk membela anak saya Laura. Walaupun saya dicaci, saya dimaki karena gak becus mengurus anak. Tapi hari ini sudah dibuktikan bahwa apa yang saya bilang itu semua benar. Saya cuma berharap setelah ini saya minta sekali sama orang-orang yang pernah memposting anak saya Laura, tolong dihapus. Saya sudah capek lelah selama 7 bulan ini. Terima kasih. Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh sebagai tersangka. Dan oleh karena satu dan lain hal sesuai dengan KUHP diatur bahwa penyidik dapat melakukan penahanan jika satu si tersangka itu mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti dan atau melarikan diri. Nah, terlepas dari ini kasus anak di bawah umur, maka tadi Pak Jirik memberitahu ke saya bahwa saudara Fadel dilakukan penahanan.
untuk 20 hari ke depan. Karena ada informasi yang kelihatannya berubah dari saudara Laura Mezani Mawardi alias Loli dari keterangan-keterangan sebelumnya. Tentu keterangan-keterangan ini akan dikaji dan didalami. Nah, karena itulah maka kami akan tetap melakukan upaya hukum. Misalnya upaya hukum lain, apakah dalam bentuk pra-peradilan, apakah nanti menunggu di proses persidangan, itu saya serahkan sepenuhnya kepada keluarga. Setelah kita melakukan pemeriksaan, saksi sudah ditetapkan menjadi tersangka. Alat bukti jelas dari keterangan saksi, kemudian dari keterangan ahli. Ya, dari kemarin juga kita minta pemeriksaan tambahan. Ya, setelah itu baru kita memeriksa VA. Semua ya keterangan dari LM sudah dipenyidik. Menanggapi penetapan tersangka Fadel, Rasman pertanyakan BAP baru Loli. Menurutnya, BAP baru Loli berbeda dengan apa yang dia sampaikan sebelumnya. Dari situlah, Rasman kembali mengingatkan Fadel mengenai keterangan yang disampaikannya baik pada penyidik maupun pada dirinya saat ditanyai dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak di bawah umur. Mengingat keterangan Fadel akan berdampak pada kasus yang sedang dihadapinya saat ini. Dari keterangan Fadel itulah berkelindan sejumlah tanya. Benarkah jika BAP terbaru Loli benar adanya? Akankah Fadel menanggung hukuman berat atas pasal perlindungan anak di bawah umur? Dan benarkah Rasman kecewa karena merasa dibohongi oleh Fadel? Saya tadi malam masih bicara hati ke hati dengan Fadel. Bicara hati ke hati dengan Martin. Mana Martin? Ya. Saya tanya, Martin, ada info katanya dia bercerita berbeda. Dia yang minta di BAP, diperbaiki. Saya tanya, Martin, aku tanya jujur sama kamu. Benar nggak ada satu mereka hubungan? Yang kedua, benar tidak bahwa ada langsung Martin, Om, kami siap apapun yang terjadi. Ya sudah. Padahal juga kan. Padahal minta ngomong sama saya bilang malam aja. Nah, jadi kita sudah diskusi sama Rahmat, tidak ada yang namanya perbuatan pidana. Maka kami hari ini mendampingi Fadel untuk diperiksa. Ya nanti paling gue ceritain lagi apa yang dari awal gue jalanin sama Loli, karena kan yang hubungan yang tahu gue sama Loli. Jadi yang gue mau kasih tahu ke penyidik itu yang dicari itu penyebarnya. Itu yang perlu penyebarnya. Karena penyebar itu berarti dia tahu segalanya. Berarti dia tiap hari sama gue, ya kan? Kalau dia sampai melaporkan, sampai ngasih tahu ke publik kalau gue ini aborsi dan lain-lain, berarti dia ada di pihak gue terus, ada di sama gue terus. Sedangkan yang melaporkan dan yang menyebarkan itu nggak sama gue sama Loli, nggak ngurusin Loli, itu aja. Dia banyak bohongnya, orang dia aja megang TikToknya Loli itu. Loli sampai kesel banget. Saya Rasman Arif Nasution, orang yang taat hukum untuk klien kami. Kami menghargai lembaga peradilan semuanya. Lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan. Tapi kalau di negara ini orang bersuara agak berbeda, harus dihajar, ya saya kira biar rakyat yang akan menilai. Terima kasih. Kalau itu ada di penyidik. Ya, semua masih ada di penyidik, dari mulai barang bukti, kemudian saksi-saksi yang diperiksa selama ini, rekan-rekan, mohon izin ya, yang jelas hari ini dari saksi menjadi tersangka untuk VA. Tapi satu yang saya beritahu Fadel, kalau keterangan besok berbeda dari Loli, itu akan sangat berbahaya buat kamu. Nah, Loli memberikan keterangan yang berbeda. Terus saya mau buat apa? Bang, kenapa itu? Karena bisa, itu Bang? anak di bawah umur, saya tidak tahu. Berarti dia sudah membuka hal yang berbeda. Pertanyaannya, apakah ini dapat kita terima atau tidak seutuhnya? Kenapa dia berubah? Nanti kita lihat di proses persidangan. Saya tanya di depan keluarganya. Saya bilang, kamu bicara yang jujur, ada tidak? Dia jawab tidak. Lah, kalau memang tidak,
Ya sudah, kalau Loli mengatakan misalnya ada, ya kita uji di sana. Kan itu saja pembuktiannya. Dan saya tetap akan bantu dia. Kami tidak mengundurkan diri. Tadi rapat dengan Rahmat dengan tim. Kenapa? Karena kita mau tahu kenapa Loli begitu. Tapi supaya kalian ingat ya, dalam semua keterangan terbaru itulah yang dipegang. Kehadiran Rasman mendampingi Fadel Bajideh pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan mengundang banyak pertanyaan mengenai status advokat yang disandangnya. Mengingat belum lama tersiar kabar jika Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Arozidu Huwaruru secara resmi telah membekukan berita acara sumpah advokat atas nama Rasman Arif Nasution pada Selasa kemarin. Dalam putusannya, Rasman dinyatakan terlibat dalam kericuhan sidang dugaan pencemaran nama baik yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari 2025 lalu. Dalam sidang tersebut, Rasman yang sudah ditetapkan sebagai terdakwa terlibat gesekan panas dengan pelapor yang tidak lain seteru abadinya, yakni Hotman Paris. Lantas akan seperti apakah nasib Fadel Bajideh setelah berita acara sumpah advokat Rasman resmi dibekukan? Dan upaya hukum seperti apa yang akan ditempuh Rasman atas putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut? Hari ini beredar di media sosial. Katanya berita acara sumpah saya dibekukan oleh Pengadilan Tinggi Ambon. Begitu juga dengan rekan saya Adinda Firdaus Owiwobo juga dibekukan. Kalau seseorang dilakukan berita acara sumpah, mempunyai berita acara sumpah, maka otomatis dia punya hak untuk menjadi advokat. Jadi kuncinya itu adalah di berita acara sumpah. Saya hanya berbicara secara hukum. Tidak ada aturan yang mengatur bahwa saya tidak boleh beracara. Pertama, surat tersebut belum sampai ke tangan saya. Menjadi aneh bagi saya, kok kita sekarang menerbitkan satu surat kalau itu benar, sementara yang bersangkutan belum terima aslinya. Tapi sudah menyebar di mana-mana. Firdaus juga belum menerima, saya juga belum menerima. Tapi menyebar di mana-mana dengan segala perspektif yang terbangun tentang itu. Nah, saya heran. Apakah begini cara kerja sebuah lembaga yang kita hormati? Kalau seseorang tidak punya berita acara sumpah, maka dia tidak bisa praktek sebagai advokat, tidak bisa mendampingi siapapun juga. Saya ingin koreksi agar tidak putusan yang membekukan ya. Membekukan itu bukan berarti mencabut. Tanpa berita acara sumpah, seseorang tidak boleh bertindak untuk dan atas nama mewakili para pencari keadilan dan bertindak untuk menjadi advokat. Jadi tidak boleh. Saya menyampaikan, pertama, kalau saya sudah bersuara keras, setengah keras, sangat keras, pun tidak didengar, ya, saya kembalikan kepada organisasi induk saya, yaitu DPN Pradi Bersatu. Besok, melalui teman-teman media semua ini, saya dipanggil oleh DPN Pradi Bersatu. Rasman dan Firdaus mulai tanggal diterbitkannya surat pembekuan PAS sudah tidak bisa lagi, sudah tidak berhak lagi mengaku sebagai pengacara di seluruh instansi manapun, di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan, dimanapun. Apabila Firdaus atau Rasman misalnya menandatangani surat kuasa atas nama klien untuk membela dimanapun termasuk di pengadilan, gayamu itu loh, pakai jubah ke Mahkamah Agung, siapa mana mau ketua Mahkamah Agung terima kamu? Oh, untuk tahu diri loh, bahwa sebenarnya karir mereka sudah berakhir karir mereka.
Ya, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.